Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai histogram. Bagaimana caranya membuat histogram dengan program R. Oke, kita mulai dulu ya, teman-teman. Pertama-tama, kita akan membuat histogram seperti ini. Jadi, sintaknya itu seperti ini. Kita masukkan dulu data. Datanya itu adalah data temperatur ya. Ini adalah datanya dari 70 hingga ke 79. Di sini kita punya sekitar 10 data. Dan kemudian ini adalah sintak untuk membentuk histogramnya. Jadi tinggal mudah sekali. Kita tinggal eh, masukkan saja ini result. Result ini bisa kalian ganti ya, teman-teman, tergantung kalian mau menamainya apa. Yang terpenting itu adalah histogram ini. Ini adalah sentak pentingnya HIST, kemudian temperatur ini adalah sesuai dengan nama data yang kita yang kita inputkan di atasnya. Oke, sekarang kita coba langsung saja menggunakan program R. Oke, teman-teman, ini kita coba langsung di program R-nya ya. Pertama-tama kita fokus dulu di kode sintak dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Ini tadi kan kita running aja. Ini adalah untuk memasukkan datanya. Sintak baris pertama, kita running ya. Ini adalah hasil runningnya, kita bisa lihat di R console ini. Kemudian, nah, ini langsung ada ya teman-teman gambarnya. Print result ini adalah untuk apa namanya? Oke. Result ini adalah untuk 60 sampai 100 ini, untuk yang di bawah ini ya, teman-teman. Data yang di bawah. Kemudian density-nya dari 0,04 sampai 0,01. Ini hanya untuk keterangannya saja. Namanya temperatur gitu ya. Kemudian kelasnya histogram. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, it's okay. Histogramnya juga tetap muncul ya. Nah, seperti ini. Oke. Halo teman-teman, ini adalah sintak yang kita uji coba langsung di program R ya. Kita buat aja di sini tadi kan temperatur ya sebenarnya. Temperatur. Nah, ini. Kita running dulu. Ini adalah datanya, kita running. Kemudian ini untuk histogramnya langsung ada ya teman-teman. Gampang sekali kan? Nah, di sini juga tergantung kalian nih, kalian mau buatnya apa. Kalau maunya simple, misalkan ini data nilai gitu ya, nilai mat misalkan. Ya udah di sini kalian buat juga nilai mat. Nah, seperti ini. Kita running lagi, histogram nilai mat gitu ya, dia langsung otomatis gitu. Nah, kemudian ini untuk selanjutnya. Nih, ini adalah cara atau sintak untuk membuat histogram, tapi dia punya keterangan gitu ya. Jadi kita bisa membuat di sini, ini akan sumbu X gitu ya. Di sini kita bisa namakan, kita mau kasih dia keterangannya seperti apa. Misalkan ini tadi temperatur derajat dengan Fahrenheit, kemudian di sini judulnya histogram of temperatur. Misalkan kita mau ubah gitu ya, ya bisa. Nah, dengan data yang sama bahkan ini tetap sama saja sebenarnya apa namanya sintaknya hanya ditambah main. Main ini untuk judul, kemudian xlab ini adalah untuk keterangan di eh, sumbu x-nya. Oke, sekarang kita uji coba langsung saja di program R ya. Oke, ini dia teman-teman. Kita akan tutorial tadi yang bagian
histogram tapi beserta keterangan gitu ya. Kalian fokus di sintak nomor 6, baris ke-6 hingga ke-12. Oke. Print resultnya kalau nggak mau, nggak usah, karena kita hanya butuh histogramnya saja gitu ya. Oke, kita running langsung baris ke-6. Dan dan seterusnya. Kemudian ini langsung muncul teman-teman di sini. Ya, di sini kan tadi main itu adalah untuk judul, histogram of temperatur, kemudian X lab ini adalah keterangan untuk sumbu X-nya, temperatur in degrees Fahrenheit. Oke, misalkan di sini tadi kita mau ubah ya teman-teman. Di sini misalkan eh, oke, dengan data yang sama, misalkan kita mau ubah di sini apa? Bahasa Inggris misalkan ya. Being nih. Being bahasa Inggris. Nah, di sini juga jangan lupa kita ganti ya bahasa Inggris. Kalau datanya ya of course ya bisa diganti ya teman-teman tergantung data kalian gitu ya. Nah, berarti di sini adalah histogram. Kita mau kasih nama di sini ya, histogram nilai bahasa Inggris. Apa yang paling penting di untuk di sini karena ini kita mau memasukkan data, datanya itu adalah data string. Maksudnya data string itu adalah kata-kata, jangan lupa kalian kasih tanda kutip dua ya. Kemudian xlab-nya ini adalah nilai bahasa Inggris semester 2 misalkan. Oke. Kemudian kita running aja teman-teman. Nah, dia langsung berubah ya. Jadi dari sini eh, judulnya histogram nilai bahasa Inggris, kemudian Xlab-nya nilai bahasa Inggris semester 2, gitu ya. Oke, next. Mudah ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk yang kali ini, kita akan mencoba bagaimana caranya membuat histogram pada program R, tapi dengan keterangan begitu. Dan juga kita bisa tambahkan warna dari histogramnya. Oke. Nah, seperti ini sintaknya. Temperatur tadi adalah nama kita menginputkan datanya ya. Datanya yang ada di dalam kurung ini ada sebanyak 10 data. Kemudian result ini adalah sintak untuk menampilkan histogramnya, teman-teman. Sintak untuk menampilkan histogramnya. Di mana data yang digunakan adalah data temperatur, main-nya untuk judul, Xlab ini untuk keterangan sumbu X-nya, dan call ini adalah untuk keterangan warna. Jadi tambahannya dari sintaks sebelumnya itu adalah di dalam sini kita hanya komakan lagi di sini koma dan tambahkan colornya. Nanti dia akan berubah warna gitu ya. Bentuk histogramnya tetap sama seperti ini. Hanya saja kalau yang ini warnanya itu masih warna standar berwarna abu-abu saja. Di sini kita bisa tambahkan warnanya. Contohnya di sini menggunakan warna green. Tapi nanti kalian bisa eh, variasikan tergantung warna yang kalian inginkan. Oke, sekarang kita coba langsung di program R-nya ya. Oke, ini adalah sintak untuk ini adalah di program R-nya teman-teman. Untuk di sini kalian cukup fokus pada kode sintak di baris ke-15 hingga ke baris 20 ya. Oke, di sini kita langsung running saja dari baris ke-15 tadi dari temperatur kita running, kemudian langsung ke resultnya. Nah, di sini ya. Oke, tambahannya di sini apa? Colornya tadi berubah jadi warnanya green. Nah, nanti di sini kalian variasikan tergantung dari data penelitian kalian ya. Maksudnya tergantung kita maunya seperti apa. Kalau yang data string tadi saya bilang kalian jangan lupa tanda di dalam tanda kutip dua di atas. Oke. Kalau tadi kan kita mau warnanya itu warna green ya. Coba ini warnanya green. Nanti bisa misalkan purple. Nah, itu. Kita langsung running aja coba kita lihat. Nah, di sini ya. Jadi
Sintaknya sangat mudah kan ya teman-teman. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau. Nanti kalau misalnya kalian bingung ya warnanya itu seperti apa, mungkin di video setelah ini kita akan memberitahukan di mana caranya kita bisa melihat kode-kode warna yang bisa digunakan gitu ya. Tapi itu nanti untuk yang kalau misalnya kalian udah paham nih bagaimana cara membuat histogramnya, itu kan hanya untuk keperluan mempercantik gambarnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Misalkan langsung di running saja seperti ini, oke? Nah, tadi di sini kan ini tergantung data ya. Kalian bisa variasikan. Kalau misalnya kalian mau yang simple saja, ya udah namanya itu dibuat simple saja untuk di sini. Tapi nanti eh, di judulnya, di judul histogramnya itu sesuai dengan data apa gitu ya. Kalau ini kan histogram of temperatur. Jadi kalau misalnya data kalian itu adalah data temperatur. Tapi kalau misalnya kita lihat datanya, misalkan ini cocoknya bisa ke nilai siswa tadi kan ya, atau bisa juga ke, oke, nilai ulangan misalkan. Nah, jadi di Xlab-nya ini misalkan kita mau, ini di sumbu X ya teman-teman, eh nilai misalkan ulangan statistika ya, ulangan matematika deh, ulangan matematika. Nah, di sini bisa divariasikan. Oke, jadi di sini. Oke, kita running lagi. Nah, oke, dia langsung berubah. Kemudian keterangan gambarnya juga langsung berubah. Oke, sekarang coba langsung kita cobakan ini untuk yang terakhir. Di data yang sama, teman-teman, histogram, data tadi data temperatur, uji cobanya. Nah, ini tinggal kalian tambahkan lagi saja di dalam tanda kurungnya. Tanda kurungnya ingat ya, dia nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ini dia sudah berpasangan dengan ini gitu ya. Oke, datanya berarti dirunut dari data temperatur yang sudah kita inputkan di atas. Kemudian ini adalah untuk judulnya. Lalu ini adalah untuk sumbu X. Kemudian color untuk warna. X lim ini maksudnya di sini ya teman-teman. Di sini kan untuk sumbu X-nya itu kan datanya itu berkisar dari angka 60 hingga 100. Nah, kalau misalnya kita mau masukkan lagi sintak X-lim ini di sini, dia itu nanti bisa kita sesuaikan begitu ya. Kita mau dia yang eh, dia kita mau misalkan dari rentang 50 hingga 100 nanti akan muncul nih di sini. Jadi di sini nanti akan terentang dari 50 hingga 100. Kemudian di Y-nya juga. Kalau di sini kan dia dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Coba karena di sini kita sudah setting misalkan di Y-nya itu sebanyak dari 0 hingga 5, nanti dia akan berubah. Kita lihat langsung perubahannya ya, langsung di running saja. Perhatikan dari sintak baris ke-23 hingga ke baris 30. Oke? Nah, di sini teman-teman dia langsung berubah ya. Jadi, kalian itu kalau misalnya mau membuat histogram dengan menggunakan program R, pertama, kalian bisa ubah eh, judulnya begitu ya. Kemudian bisa berubah, bisa mengubah keterangannya. Nah, oke. Berarti ini batas ini saja ya teman-teman. Colornya juga kalian bisa ubah, tergantung kaliannya mau apa. Misalkan kalian maunya yellow, dia akan berubah yellow. Kita ubah lagi. Nah, begini. Tapi kan di sini kan dia tidak cantik ya, karena datanya itu kan dimulai dari 60. Kalau kalian mulainya, kalian setting di sumbu X-nya itu dari 50, otomatis kan di sini kan ada jeda. Nah, jadi di sini tidak perlu lagi nih batas 50. Karena ada space di sini ya, artinya kalian bisa buat saja ini dari 60 hingga ke 100. Coba kita setting, misalkan di garis X-nya, di sumbu X-nya itu dari 60 ke 100, bagaimana gambarnya ya bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, bagaimana caranya supaya gambar kita itu terlihat rapi, itu bisa kita atur ya.
Jadi dari sintak yang pertama tadi, kita hanya memasukkan angka saja di sini, kemudian coba kita running lagi ya dari baris pertama hingga ke baris ketiga. Nah, untuk di sini tadi, dia kan hanya memasukkan nilai, kemudian dan judul histogramnya. Kemudian untuk baris ke-6 hingga ke-10, dia itu fokus ke bagaimana, jadi ada tambahan lagi, nilai, kemudian ada keterangan di untuk sumbu X-nya. Lalu kemudian untuk di sintak baris ke-15 hingga ke baris 20 ini bisa kita tambahkan warna. Oke, kita running lagi dan lihat perbedaannya. Nah, di sini ya, ada perbandingan, ada warna yang bisa ditampilkan di sini yang bisa kita pilih, tergantung kode warna yang kita masukkan. Kemudian untuk baris ke-23 hingga ke baris 30, ini ada lagi banyak yang bisa kita masukkan di sini, yang bisa kita setting tergantung kebutuhan data penelitian kita. Oke? Nah, di sini coba kita running lagi dari baris ke-23 hingga ke baris 30. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat lagi ke sebelum-sebelumnya, nah ini adalah histogram untuk untuk tadi yang hanya memasukkan data, kemudian kita tampilkan judul. Judul histogramnya dan nilainya otomatis. Kemudian di sini bisa kita atur nama di sumbu X-nya maunya apa. Kemudian judul histogramnya juga. Untuk sintak yang ketiga tadi, kita bisa masukkan judul, kemudian kita masukkan keterangan di sumbu X-nya, dan juga ada penambahan warna. Nah, kemudian untuk sintak yang keempat tadi, perbedaannya adalah kita bisa mengatur ini, kita bisa mengatur eh, skalanya begitu ya, rentang untuk nilai bentuk-bentuk histogramnya. Jadi kalau misalnya kita mau dia sedikit lebih tinggi, misalkan di sini kita ubah 0 sampai 4 saja misalkan ya. Nanti dia akan terlihat lebih besar histogramnya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, itu saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.